Bongan Lur, daerah Gedangan. Sebuah rumah berlantai 3 di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. 3 orang sempat terjebak di lantai 3 rumah, 2 diantaranya masih balita berusia 2 tahun dan 4 bulan. Api pertama kali diketahui dari ruangan lantai dasar yang digunakan sebagai laundry, kemudian membakar seisi ruangan yang berisikan pakaian. Petugas damkar menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Ketika korban yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan langsung dibawa ke rumah sakit Gedangan untuk perawatan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga kebakaran disebabkan adanya kompor gas yang meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kebakaran ini terjadi di gudang limbah kertas seluas 100 meter persegi di Kelurahan Gunung Gendangan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Asap membumbung tinggi dan api berkobar dari dalam gudang. Tumpukan limbah kertas dan karton terbakar dengan cepat karena gudang tertutup dan cuaca yang panas. Petugas membongkar pintu gudang dengan menggunakan alat berat untuk memadamkan api. Diketahui salah satu karyawan sempat berusaha untuk memadamkan api, namun api terus membesar. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian dengan mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sebut kerja keras pemain menjadi faktor Indonesia bisa cetak sejarah pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sedangkan Tom Haye, pemain yang paling berkontribusi pada laga ini, sebut laga ini menjadi laga yang spesial bagi dirinya. 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않았나. 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. I think we start strong as a team and we don't score in the beginning, so yeah, that's something we could have done better, but then I think we stayed strong and we needed the 1-0 and I'm very happy I can contribute in that, and I think after we keep playing strong and we deserve Pemirsa, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan masyarakat Indonesia dapat tidur nyenyak atas pencapaian skuad Garuda setelah menumbangkan Filipina dengan skor 2-0. Meski demikian, Erick Thohir mengungkapkan perjuangan timnas menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Ya enggak, dan ya memang ini berat ya, karena memang ini sistem format yang baru. Dan habis ini kan ini yang disampaikan Bapak Presiden, kita masuk ke round 3, nanti ada 18 negara besar Asia, dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup 6, ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup, ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini, ya dimana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2x11. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat tapi tentu alhamdulillah ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua, ya klub, asprof, pelatih, pemain, semua, pemerintah, Bapak Presiden, ya kita bisa buat sejarah lagi sebagai negara Asia Tenggara yang masuk. Kemarin sebelumnya ada Vietnam, pernah masuk Thailand, dan sekarang kita masih menunggu yang lain, Thailand, Vietnam masuk tidak, ya. Cuman mestinya Vietnam sudah nggak masuk, kita tunggu yang Thailand. Jadi kita lihat apakah kita negara Asia Tenggara satu-satunya ke 18 besar. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. PR ke depan kenapa? jauh lebih besar tuh, Pak.
Ya, saya udah minta Liga untuk pada FIFA Matchday itu ada 3-4 hari untuk tim nasional bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari kumpul langsung tanding. Karena ini kan kelasnya lebih tinggi lagi. Jadi Liga menyanggupi, kita sekarang lagi susun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025, ini masih ada di bulan Maret Juni nanti untuk 4 pertandingan terakhir. Yang lainnya kan 6 di tahun ini gitu. Untuk target sendiri di kualifikasi ketiga ini gimana? Ya, kemarin kan kita tidak jumawa, tapi selangkah lagi ke Olimpiade. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Ya, pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Polisi mengamankan pelaku di kediamannya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta. Selain pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakannya untuk beraksi. Sebelumnya, Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan rumah di perumahan di Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga sore hari membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah terendam banjir hingga setinggi 1 meter pada Selasa malam. Selain itu, 4 mesin pompa air yang berada di dalam perumahan juga tidak mampu bekerja secara maksimal menyedot air. Banjir diperparah dengan kiriman air dari wilayah Bogor pada anak Kali Angke. Paling enggak kali ada pompa lah ya, pompa untuk membuang air ke kali. Jadi membuat kolam pompa yang bisa menyedot. Kemudian ya drainase diperbaikilah. Hingga kini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Di Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat tertimbun tanah longsor. Akibatnya akses jalan lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Kemacetan hingga 3 km terjadi di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat. Longsor diakibatkan bekas tambang pasir ilegal yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siula. Selain kemacetan, 1 unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang sedang melintas terjebak di material longsor. 2 unit alat berat diturunkan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk mengevakuasi mobil tersebut dan membersihkan material longsor. Karena curah hujan terlalu tinggi, kejadian longsor terjadi pada jam 16.00 WIB mengakibatkan
arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Sulak, Kelurahan Suandras tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Saat ini jalan sudah bisa dilintasi kendaraan dengan sistem buka tutup. Banyaknya bekas tambang pasir tanpa izin di sekitar lokasi membuat jalan utama ini menjadi langganan longsor setiap curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, Anyus melaporkan.